Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masih bisa bertemu secara virtual dalam perkuliahan sistem digital pertemuan ke-12. Hari ini insya Allah kita bahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu gerbang logika, yaitu analisis sistem digital dan fungsi boolean sampai bentuk kanonik, insya Allah. Oke. Analisis sistem digital. Oke, analisis sistem digital ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu analisis tekstual atau analisis verbal. Itu sama. Jadi kita menuliskan perilaku rangkaian secara tekstual. Maksudnya ketika nilai inputannya berapa gitu ya. Misal ada A, ada B, seperti itu contoh. Oke, sebentar. Oke. Contoh, kita punya fungsi dua variabel, misal A dan B, sama dengan A komplement ditambah A kali B. Nah, misal gitu ya. Kita ambil contoh yang sederhana. Nah, analisis secara tekstual atau verbal berarti kita menuliskan semua kemungkinannya secara rinci. Jadi maksudnya gitu ya. Jadi misal jika A, jadi yang pertama A-nya bernilai 0 dan B-nya bernilai 0, maka oke, berarti F-nya A, B, A0, B0. Jadi F-nya jadi 0, jadi 0,0 ya, begitu. F 0,0 berarti sama dengan, nah masukin, jadi 0 komplement tambah 0 kali 0 gitu ya. Berarti kan kita masukkan ke sini ya. Gitu. Jadi 0 komplement berapa? 1 ditambah 0 kali 0, 0. 1 tambah 0, 1 ya. 1 tambah 0 sama dengan 1.
Oke, kemungkinan yang kedua, jika A-nya masih bernilai 0, tapi B-nya kita ganti jadi 1, gitu ya. Jadi kemungkinannya kan 0 atau 1 ya, pakai binernya. Maka fungsinya jadi 0,1. Berarti 0 komplement tambah A kali B, 0 kali 1. 0 komplement 1. 0 komplement itu 1. Terus ditambah 1, 0 kali 1, 0. Berarti 1 tambah 0, 1. Kemungkinan yang ketiga, jika A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 0. Gitu ya. Maka fungsinya jadi 1,0 gitu ya. Berarti sama dengan 1 komplement ditambah 1 kali 0. 1 komplement 0 ditambah 1 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Kemungkinan yang keempat, jika A-nya bernilai 1 dan B-nya bernilai 1, maka F-nya jadi 1,1. Gitu ya. F dari A-nya 1, B-nya 1 atau 1. Sama dengan 1 komplement ditambah 1 kali 1. Sama dengan 1 komplement 0, 1 kali 1, 1. 0 tambah 1, 1. Nah, ini analisis secara tekstual atau verbal. Oke, gitu ya. Yang kedua, jadi tuliskan semua kemungkinannya. Nah, ini kan kemungkinannya cuma ada 4 ya. Kenapa? Ya karena ada 2 variabel di sini, A dan B, gitu ya. Tiap variabel itu kemungkinannya ada 2 nilai, 0 atau 1. Makanya jadinya ada 4 kemungkinan seperti ini. Kalau ada 3 variabel A, B, C, ya berarti ada lebih banyak dari 4 kan, lebih dari 4 ya. 000, 001, ya ada 8 jadinya. Oke, ini jenis analisis yang kedua. Analisis yang kedua yaitu analisis rangkaian logika. Ya, ini analisis rangkaian logika. Gitu ya. Contohnya, fungsinya masih sama. Komplement tambah A kali B. Jadi, untuk analisis rangkaian logika, itu kita buat dulu rangkaian logikanya, gitu ya, jika memang belum diberikan di soal. Misal hanya diberikan fungsinya, maka ini rangkaian logikanya harus kita gambar sendiri gitu ya. Jadi kita gambar. Kemarin kan kita udah belajar gerbang logika ya. Berarti di sini ada 2 input, A sama B. Sini ada A, ini ada B.
Nah, caranya bisa bebas pilih ya. Nah, yang pertama kita perlu A komplement kan ya. Berarti di sini kita buat gerbang komplement. Nah, ini outputnya jadi A komplement sini kan. Input masuk A, keluar jadi A komplement karena masuk gerbang not ya. Oke. Berikutnya kita perlu A dikali B. Nah, maka kita buat cabang dari sini. Misal. Nah, dari sini kita buat cabang. Gitu ya. Nah, misal A kali B berarti perkalian. Perkalian itu gerbang apa? Gerbang N kan ya. Misal di sini kita buat gerbang N. Sini B. Nah. Ya, ini jadi ada input A dan ada input B masuk gerbang N. Outputnya jadi A kali B kan gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini ada penjumlahan. Penjumlahan itu berarti gerbang apa? Gerbang OR. Sini kita perlu gambar gerbang OR ya. Gitu supaya gerbangnya tidak terlalu besar. Ini bisa kita buat lebih dekat gitu. Nah, ini jadi F kan gitu ya. Nah, ini rangkaiannya. Ini kan tadi jadi A komplement sini inputnya. Yang ini A kali B, berarti output di sini jadi A komplement tambah A kali B. Gitu ya. Nah, setelah kita punya rangkaian logikanya, baru kita tulis nilainya gitu ya. Jadi misal A-nya 0, B-nya 0. Kalau A-nya 0, masuk ke sini jadi 0 komplement, jadi 1 kan ya. Masuk ke gerbang N, outputnya jadi 0 kali 0, berarti 0. 1 sama 0 masuk gerbang OR, jadi tambahkan 1 tambah 0, 1. Begitu ya. Itu kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, A-nya tetap 0, B-nya 1. Nah, 0 masuk gerbang NOT, outputnya tetap 1. 0, ya, sini 0, 1, berarti masuk gerbang N kan, berarti di sini 0, sini 1 ya. Gitu, masuk gerbang N nih. Dikali, berarti 0 kali 1, 0 kan ya, maka ini tetap 0 ya. 1 tambah 0 masuk gerbang OR, jadi hasilnya tetap 1. Kemudian A-nya nilainya 1, B-nya yang 0. A1 masuk gerbang NOT, outputnya jadi 0 kan ya, 1 komplement. 1 sini B-nya 0, 1 kali 0 berarti di sini 0 kan. Jadi ini nilainya 0. 0 tambah 0 sini berarti jadi 0 gitu ya. Terakhir berarti A-nya 1, B-nya 1.
Berarti A1 masuk gerbang 0, gitu ya. 1 masuk gerbang 0, berarti ini jadi 0. 1 kali 1 masuk gerbang N, gitu kan, 1 sama 1 masuk gerbang N jadi kali, berarti hasilnya jadi 1, ya kan. 0 tambah 1, hasilnya 1. Nah, jadi penulisannya seperti ini ya. Ini untuk analisis rangkaian logika. Untuk jenis analisis yang kedua. Yang ketiga, analisis dengan tabel kebenaran. Analisis dengan tabel kebenaran. Contoh. Si dua variabel A dan B sama ya. A komplement plus A kali B. Nah, analisis dengan tabel kebenaran. Ada dua cara ya membuat ini. Cara satu, membuat tabel kebenaran itu ada dua cara. Cara satu, kita buat dulu inputnya di sebelah kiri ya. Jadi ada A, sini ada B, gitu ya. A itu berarti 00. Nih kita pindah ke bawah sini ya. Ini cara satu. Di sini ada A, ada B, 00, 01, 10, 11. Nah, begitu ya. Oke, berikutnya kita perlu A komplement. Kan di sini A komplement ya. A komplement berarti balikan dari nilai A. Jadinya 1, 1, 0, 0. Nah, berikutnya kita butuh perkalian A dan B. Berarti A kali B, gitu ya. Berarti A dikali B. 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1 ya. Berikutnya berarti F. F itu berarti A komplement tambah A kali B. Gitu ya, berarti kolom yang ini A komplement ditambah hasil yang ini ya. Gitu. A kali B. Jadinya 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1. Nah, jadinya seperti itu ya. Kalau mau kita, misal kalau mau kita bikin bordernya juga boleh. Gitu ya. Oke. Nah, gitu. Jadi hasilnya yang ini di F ini. Gitu ya.
Berikutnya bisa cara 2. Cara 2 itu bedanya kita tidak buat inputnya secara khusus seperti cara 1. Cara 1 kan kita buat dulu nih. Ada A, ada B paling kiri. Cara 2 berarti langsung A komplement, kita tulis ininya, ekspresi fungsi boolean. Ekspresi boolean berarti A komplement tambah ini itu tambah A kali B. Nah, begitu. Terus mana yang perlu kita isi? Yang perlu kita isi gitu ya. Yang perlu kita isi yang pertama kali itu yang A sama B-nya. Berarti A-nya sama kayak langsung isinya di sini. A00, 01, AB-nya 10 atau 11. Nah, gitu ya. Kalau tadi cara 1 kan kita bikin dulu nih di sini ya. Kalau cara 2 enggak. Kita langsung di soalnya kita input nih. A sama B-nya gitu ya. Tapi kalau AB-nya ada banyak ya harus kita isi semua begitu ya. Kalau mau lebih ini. Minusnya di situ, tapi dia lebih pendek bikin tabelnya, tidak makan banyak tempat nulisnya ya gitu ya. Berikutnya berarti mana dulu setelah AB-nya kita isi, ya kita bisa isi ini A komplement ya. A komplement berarti 1100. Nah, setelah A komplement, mana yang bisa kita isi? Yang perkaliannya ya. A kali B nih di sini. Jadi A kali B, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1 ya. Oke, baru setelah itu kita isi yang hasil penjumlahannya, yaitu F-nya ya. Berarti 1 tambah 0, sini 1, 1 tambah 0, 1. Jadi lihat dua kolom yang ini sama yang ini gitu ya. Dijumlah berarti 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1. Nah, jadi hasilnya yang ada di sini gitu ya. Nah, itu kalau pakai cara 2 seperti itu ya. Oke. Ini analisis dengan tabel kebenaran. Jadi intinya kita buat tabel kebenarannya ya. Binernya 01. Oke. Yang keempat itu ada analisis diagram waktu. Yang keempat. Analisis diagram waktu. Analisis diagram waktu itu kita menggunakan jadi fungsinya masih sama gitu ya. Soal contohnya. Contohnya komplement tambah A kali B misalnya gitu. Nah, kita diagram waktu itu berarti sini ada A, kemudian A itu berarti ada 1 dan 0 gitu ya. Kemudian ada B, B juga itu ada 1, ada 0. Kemudian ada A komplement,
Berarti ada 1, ada 0. Kemudian ada A kali B gitu ya. A kali B berarti ada 1, ada 0. Kemudian ada F. Ada F. F itu juga ada 1 dan 0. Oke, gitu ya. Nah, berarti sini yang pertama A-nya 0, B-nya 0, misal gitu ya. Kayak gitu. Kemungkinan yang pertama kan A0, B0. Yang kedua berarti A-nya tetap 0, B-nya 1 kan ya. Berarti A-nya tetap 0, B-nya jadi 1 nih. Yang berikutnya A-nya 1, B-nya 0. Nah, terakhir berarti A-nya 1. Ya mana? B-nya 1 ya. Nah, gitu ya. Itu kemungkinan A sama B-nya. Kalau mau kita buat ini sebenarnya di sini bisa kita buat kayak garis putus-putus gitu ya. Gitu. Itu berarti maksudnya itu perubahan atau tiap sekian apa gitu ya, misal tiap 1 detik kah, gitu sinyalnya berubah misal gitu ya. Nah, ini berarti A komplement. Kalau A-nya 0, berarti A komplemennya 1. Berarti kan gitu ya. Ini 1, sini 1, terus ini turun, ini 0, terus ini juga 0. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya A kali B. A kali B berarti ini yang pertama berarti A-nya 0, B-nya 0. 0 kali 0 berarti 0. Yang kedua A-nya 0, B-nya 1 di sini. Berarti 0 kali 1 tetap 0. A-nya 1, B-nya 0. 1 kali 0 tetap 0 gitu ya. Berarti ini 0 sampai yang ketiga sini. Baru yang keempatnya dia naik jadi 1 ya. Oke, gitu ya. Terakhir F-nya. F-nya berarti 1 tambah 0. Kita lihat yang ini ya. 1 ini 0. Berarti 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0 lagi berarti 1. 0 tambah 0 berarti 0. Nah, di sini gitu ya. 0 tambah 1 ini berarti 1. Nah, gambarnya kan gitu ya. Jadi ini 1 terus kelebihannya
melengkung. Nah, gitu ya. Itu untuk F-nya. Nah, ini analisis diagram waktu seperti ini ya. Oke. Jadi ada 4 jenis analisis yang kita bahas. Ada analisis tekstual atau verbal. Gitu ya, itu berarti seperti ini. Kita tulis A-nya 0, B-nya 0, A0, B1, A1, B0, A-nya 1, B-nya 1, terus tuliskan, masukkan ke F-nya. Gitu ya. Masukkan ke F-nya seperti ini sampai dapat ini. Yang kedua ada analisis rangkaian logika. Berarti kita buat dulu rangkaian logikanya. Gitu ya, buat dulu rangkaian logikanya kalau belum diberikan. Kemudian kita tuliskan nilai-nilainya ya. Ini 0, 0, di sini jadi 1, sini 0, baru masuk ke sini jadi 1 gitu. Dan seterusnya. Yang ketiga, analisis dengan tabel kebenaran. Nah, ini kita buat tabel kebenarannya ya. Bisa cara yang ini, bisa juga cara yang kedua gitu ya. Oke, ya seperti itu ya. Jadi jawabannya yang cara 2 berarti yang ini. Yang ada di kolom ini. Oke, yang keempat analisis diagram waktu. Ya, ini tuh misal ini kalau satuannya 1 detik, berarti ini detik pertama A0, B0, detik kedua hanya tetap 0, kita ubah jadi 1 gitu ya. Detik ketiga A-nya jadi 1, B-nya jadi 0 lagi. Detik keempat berarti A-nya 1, B-nya juga 1. Dan bawahnya tinggal mengikuti ya. Oke. Ada pertanyaan untuk materi ini? Untuk analisis sistem digital? Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan. Bisa ditanyakan. Pak izin bertanya, Iya, kalau misalnya variabelnya 3 itu gimana Pak? variabelnya ada 3. Iya, bisa nggak Pak? Apa cuma 2 doang? Oh, bisa. Variabelnya 3 atau 4 atau lebih juga bisa. Ya, berarti kalau ada 3, ya makin panjang lagi. Misal, berarti ada A, nanti sini ada B-nya. A-nya berarti kan 1,0 ya. Kalau di diagram waktu, B-nya juga 1,0. C misal 1,0. D 1,0 gitu. Ini udah inputnya 4. Berarti di bawahnya lagi ya tergantung ekspresi atau fungsi booleannya gitu ya. Bisa aja A komplement B kali C misal dan lain sebagainya. Gitu sih. Gitu. Jadi intinya diagram waktu itu hanya memindahkan dari yang tadinya misalnya tabel kebenaran kan kita buat dalam bentuk tabel ya, kolom, kolom, kolom gitu kan sampai dapat F-nya. Kalau diagram waktu sama aja, kita ubah jadi bentuk diagram waktu seperti ini gitu ya. Ini kayak ibaratnya sinyal gitu ya, sinyal digital namanya. Tiap satuan waktu, misalnya ini tiap 1 detiknya, tiap kotak ini 1 detik gitu misal. Gitu ya.
gitu. Nah, jadi gitu. Dari awal misalnya kita kasih inputnya A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 0, misal gitu ya. Kalau ada 4 input. Jadi gitu ya, otomatis kalau ada 4 input, ada 16 kan, ada ini kan berarti ada 4 ya. Ini yang pertama, ya ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena cuma dua variabel ya. Sama aja dengan tabel kan. Ada 4 kemungkinan kan, 1 2 3 4 gitu ya. Karena dua variabel. Gitu. Jadi tinggal diubah jadi menjadi sinyal digital persatuan waktu kayak gini. Kalau analisis diagram waktu. Gitu bisa lebih dari 2 variabel ininya ya, fungsinya. Gitu, tapi ya jadinya makin kompleks saja, makin panjang. Terima kasih. Ada lagi? Iya, sama-sama. Oke. Ini yang sering keluar yang ini sih, diagram waktu. Seringnya gitu ya. Di UAS mungkin kemungkinannya mungkin keluar. Di flip-flop nanti kita masuk flip-flop ya setelah aljabar boolean. Oke, kita lanjut ke fungsi boolean. Di fungsi boolean itu yang dibahas secara intinya itu ada bentuk kanonik dan penyederhanaan fungsi boolean. Gitu ya, bentuk kanonik. Oke, jadi misal kita punya fungsi. Jadi tadi misal di sini ini disebutnya bisa fungsi boolean, fungsi logika juga bisa gitu ya. Gitu, atau himpunan juga bisa. Jadi himpunan sama logika itu termasuk ke dalam jenis aljabar boolean gitu ya. Jadi misal di fungsi kita diberikan suatu fungsi gitu. Jadi misal C misal gitu sama dengan A komplement ditambah A komplement B ditambah A B komplement C. Nah, misal gitu ya. Nah, jadi di fungsi boolean itu ini secara penjelasannya ini nama fungsinya. Berarti kan F ya. Fungsi F dengan variabelnya ini ada 3 berarti A, B, dan C sama dengan ini yang disebut ekspresi boolean berarti yang ini ya sama dengan apa gitu ya. Itu ekspresi boolean. Nah, sini ada yang disebut literal nih. Kalau ini disebutnya variabel di sini ya. Atau peubah. Kalau yang di sini di ekspresi kalau yang di ekspresi boolean ini yang disebut dengan literal gitu ya. Nah, bedanya apa? Jadi kalau variabel itu pasti cuma 3 variabel A, B, C, ya udah itu variabelnya A, B, C. Tapi kalau literal itu berarti 3 dari 3 variabel itu ada 2 kemungkinan. Bisa A komplement. B juga sama. Bisa B atau B komplement. C juga ada C komplement gitu ya. Jadi di sini ini disebut ini literal. Jadi jumlahnya ada berapa?
tinggal dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total berarti ada 6 literal. Fungsinya 3 variabel dengan 6 literal. Gitu ya untuk gitu. Nah, kemudian fungsi boolean itu ada 2 jenis. Ada 2, ada kanonik, ada bentuk baku. Jadi fungsi boolean itu ada bentuk baku gitu ya, ada bentuk kanonik. Secara garis besarnya ada 2 itu. Di luar 2 itu juga ada yang gabungan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, apa itu baku, apa itu kanonik? Jadi kalau bentuk kanonik itu literalnya lengkap. Gitu ya. Jadi misal gini. Ini kan di sini itu ada 3 suku nih. Ini suku yang pertama ini, suku yang kedua itu yang ini, suku ketiga itu yang ini. Gitu ya. Nah, dari ketiga suku itu yang lengkap literalnya, berarti maksudnya lengkap itu ada semua variabelnya di situ, ada A, B sama C. Itu hanya di suku yang ini, suku ketiga ya. Di suku yang pertama dan kedua ini tidak lengkap. Di suku pertama tidak ada B dan C, suku kedua tidak ada C. Gitu ya. Nah, jadi ini bukan bentuk kanonik gitu ya, yang contoh fungsi ini, tapi ini bentuk baku. Karena ada literal yang tidak lengkap di suku pertama dan suku kedua. Gitu ya, tidak lengkap literal. Nah, kalau bentuk kanonik itu contohnya misal tiap sukunya itu lengkap literalnya, misal A komplement, BC gitu ya. Nah, misal gitu. Nah, ini kan sama ya. Ada 3 suku nih, suku yang pertama, kedua, dan ketiga. Gitu. Tiap suku lengkap literalnya, lengkap. ABC ada, ABC juga di sini ada. Tiga juga ABC-nya ada. Nah, ini berarti bentuk kanonik. Karena literalnya lengkap ya. Nah, terus selain bentuknya itu ada yang disebut bentuk baku dan bentuk kanonik, fungsi boolean sebentar ya. Kemudian di fungsi boolean ada 2 jenis, ini juga 2 jenis fungsi. Jadi ada POS, ada SOP ya, itu disebutnya. Ada OP, ada POS. SOP itu singkatan dari sum of product. POS kebalikannya, product of sum. Ini sum of product. Nah,
Apa itu sum of product atau product of sum? Sum itu apa? Hasil jumlah. Produk itu hasil kali. Jadi sum of product itu hasil jumlah dari of, itu kan misalnya tadi itu jadi dari ya. Hasil perkalian. Nah, kalau product of sum kebalikannya, hasil kali dari hasil jumlah. Nah, maksudnya apa? Produk untuk yang ini berarti hasil kali dari literalnya. Kalau yang POS berarti hasil jumlah dari literalnya. Nah, jadi antar literal itu dikali. Nah, contohnya ini. Ini kan A kali B kali C. Ini kan kali ya. Gitu. Tidak ditulis. Kalau berarti ini kan ini dikali A, B, C-nya dikali, ini tiap ini dikali, ini juga dikali. Nah, hasil perkaliannya, ini kan hasil perkalian literalnya nih. Baru ditambah. Ini tambah, tambah. Hanya disebutnya produk, sum of product gitu ya. Kalau product of sum berarti literalnya dijumlah baru kemudian dikali gitu ya. Jadi contohnya jadi antar literalnya ditambah, berarti misal A komplement tambah B tambah C gitu ya. A komplement tambah B A. Nah, ini yang bentuk kanonik. Ini bentuk kanonik juga gitu ya. Tapi ini yang product of sum. Jadi ini bentuk yang OP, ini untuk yang POS gitu. Nah, jadi SOP bentuknya pasti seperti ini. Literalnya dikali nih, kali ada plus kali gitu kan. Plus lagi terus kali gitu. Kalau POS pasti ada kurung, dalam kurung ya. Kalau dia lengkap A plus B plus C gitu kan. Dikurung kali lagi A plus B plus C yang lain gitu. Kurung kali lagi A plus B plus C yang lain gitu ya. Itu POS. Jadi bentuk kanonik ada dua jenis juga, SOP dan POS. Sama juga dengan bentuk bakunya. Jadi bentuk baku itu ada bentuk baku SOP. Nah, yang ini bentuk baku SOP ya. Kenapa? Karena ini sukunya ini suku pertama. Ini suku kedua itu berarti kan A kali B gitu ya. Suku ketiga berarti yang ini A kali B kali C. Gitu ya. Nah, ini SOP tapi dia bentuk baku. Gitu. Kalau yang ini dia SOP tapi bentuk kanonik. Bisa membedakan nih. Ini POS bentuk kanonik. Kalau bentuk bakunya misal ya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini bentuk baku POS. Oke, gitu ya. Itu perbedaannya. Nah, ada bentuk yang lain ya bisa jadi kalau bentuknya misal lebih kompleks. Contoh misal di fungsi booleannya kita kasih komplement aja di atasnya. Misalnya gitu.
Nah, gitu ya. Misal seperti itu. Kalau begini, ya ini bukan bentuk baku, bukan bentuk kanonik jelas ya. Gitu. Jadi bukan SOP, bukan juga POS. Kenapa? Ya karena ini sini ada perkalian, kemudian ada himpunan apa ya, ada komplemennya gitu ya di sini. Gitu. Jadi yang ini harus disederhanakan dulu nih. Gitu ya. Ininya harus disederhanakan fungsinya sampai dapat bentuk baku yang mana, SOP atau POS. Oke, begitu ya. Nah, berikutnya misal kita ke contoh. Katakan misal itu contoh soalnya ya yang sering keluar. Jadi katakan suatu fungsi boolean gitu ya. Jadi bentuk kanonik SOP dan POS. Ini sering keluar ya ketika Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu bentuk fungsinya. Oh, fungsi ini udah bentuk baku SOP nih, gitu kan ya? Ini misal penyelesaian. Fungsinya nah ini fungsi ini tuh udah bentuk baku SOP gitu. Jadi sudah dalam bentuk baku SOP. Nah, kalau sudah bentuk baku SOP, maka lebih gampang kita cari apa? Kita cari bentuk kanonik SOP-nya, gitu ya. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ini itu kan sebenarnya ada 3 suku ya. Suku pertama yang ini, suku kedua yang ini, suku ketiga yang ini. Gitu. Oke, sebentar ya. Oke, nah jadi tinggal kita ambil suku yang belum lengkap literalnya, berarti ada 2 kan? Yang pertama sama yang kedua nih.
Misal suku yang pertama A komplement. Berarti yang belum ada B sama C gitu kan ya. Nah, kita tambahkan satu-satu gitu ya supaya kekeliru tidak ada kesalahan dalam perkaliannya. Berarti A komplement dikali kalau SOP itu berarti B ditambah B komplement gitu ya. Ini pakai perkalian air mancur atau perkalian pelangi. Berarti ini jadi A komplement B gitu ya ditambah A komplement B komplement. Nah, berikutnya ini kan jadi dua suku nih. Gitu ya, suku pertama, suku kedua. Kita tambahkan C gitu kan. A komplement B kali C tambah B komplement ditambah A komplement B komplement kali C plus C komplement. Berarti ini jadi A komplement BC A komplement BC komplement A komplement B men C plus A komplement B. Oke, gitu ya. Jadi ada 4 suku tuh. Tadinya A komplement, sekarang jadi 4 suku lengkap literalnya ya. Berikutnya, suku yang kedua, A komplement kali B. Berarti A komplement kali B kali C tambah C komplement gitu ya. Ini sama dengan A komplement BC tambah, nah gitu ya. Oke, berarti sekarang fungsinya awalnya bentuknya A komplement tambah ini jadi yang A komplement ganti jadi 4 suku tuh. A komplement BC tambah A komplement BC komplement tambah A komplement B komplement C tambah A komplement B komplement C komplement. Ditambah hasil dari A komplement B gitu ya. Jadinya A komplement BC tambah A komplement B C komplement tambah yang ini, yang suku ketiga, yang ini kan. Itu ya, jadi tambah A B komplement C. Oke. Oke, berikutnya kita cari yang sama. Kalau ada yang sama, kita coret. Jadi maksudnya jangan coret semuanya. Ini kan sama nih. Nah, yang ada 2 sama, yang bentuknya A komplement B kali C. Berarti coret 1, sisakan 1 gitu. Kemudian ini juga sama nih. Ini dengan yang ini. Kita coret lagi gitu kan. Nah, gitu ya. Jadinya sisa 3.
Sisa 3, sisa 5 yang beda semuanya ya. Jadinya komplement BC dan komplement B. Komplement B, komplement C tambah A. Nah, gitu ya. Oke, nah, ya berikutnya kita ubah menjadi lambang. Nah, jadi kita ke sini dulu deh. Jadi di fungsi boolean itu ada hukum-hukum aljabar boolean. Nah, ini hukum-hukumnya ya, ada 11 nih. Ini fungsinya untuk menyederhanakan fungsi booleannya. Nah, contohnya yang tadi ya, yang ini. Misal kalau kita punya bentuknya seperti ini, nah ini kan belum sederhana ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan menggunakan ini. Hukum aljabar boolean nih, ada berapa? Ada 11 ya. Misal ada hukum identitas, idempoten, komplement, dominasi, involusi, penyerapan, komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan, dan hukum 01 ya. Gitu. Nah, itu untuk menyederhanakan si fungsi yang ini. Misal kalau contohnya kalau kita punya fungsi yang ini ya. Oke, selain ini nanti bisa diulangi gitu ya. Bisa buat latihan. Nah, oke. Ya, minta maximum. Nah, ini. Oke, ini misal ada dua variabel nih di sini. X dan Y gitu ya. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak, yang tadi Bapak jelaskan itu bentuk bakunya bentuk baku pair bukan Pak? Pasang-pasangan yang tadi Bapak jelaskan itu, Hmm? yang cara menentukan Ya, komplemennya. yang komplement yang mana? Yang ini? Iya Pak, benar. Hmm, iya, ini kalau apa? Jadi untuk menambah yang belum ada, kalau SOP itu berarti dikali dengan bentuk yang ini. Misal, di sini kan hanya ada A nih, B-nya belum ada ya sama C-nya, maka kita kali dengan B dulu. Berarti kali dengan B ditambah komplemennya, B komplement. Nah, hasilnya udah ini, nanti tiap suku, ini kan jadi ada 2 suku nih. Di sini belum ada C-nya gitu ya. Jadi kedua suku di sini kita kalikan dengan ini. C kali C komplement gitu kan. Nah, kita kalikan dapatlah jadi 4 suku yang ini, yang literalnya lengkap. Gitu. Itu kalau bentuk SOP gitu. Kalau POS nanti kita bahas gitu ya. Kalau POS tinggal kebalikannya. Kalau SOP itu dikali, dalamnya ini ditambah gitu ya. Berarti kan ini dikali dalam kurung ini penjumlahan gitu ya. Kalau POS misal kalau kita punya A komplement, kalau POS itu dia berarti mau nambahin B nih. Berarti ditambah di sini berarti ada B kali B
komplement. Nah, itu kalau POS nanti. Tinggal kebalikannya gitu ya. Dari SOP. Gitu. Nah, jadi target kita itu kita mau mengubah ke lambang nih yang M ini. Ada M kecil, ada M besar. Nah, apa bedanya? Sama atau beda-beda? M yang kecil, ini M0 berarti M-nya kecil ya. Ini untuk midterm. Kalau M yang kapital atau yang besar, ini untuk max term, gitu ya, untuk max term. Itu ada perbedaan supaya beda midterm sama max term. Nah, bedanya apa? Midterm itu dia bentuknya literalnya itu dikali nih. X kali Y gitu ya. Sini kan X kali, ini kali, sini kali gitu ya. Kalau max term itu tambah, 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 tambah. Itu max term. Gitu ya. Nah, jadi bedanya di situ. Kalau min term literalnya dikali, kalau max term literalnya ditambah antar literal. Nah, terus ininya berarti kita ubah jadi lambangnya itu jadi M kecil. Ada mulai dari M0 sampai seterusnya. Nah, kalau hanya dua variabel, berarti dua variabel kan misal ini X dan Y. Kita mulai dari 0, 0, berikutnya ada 0, X-nya, Y-nya 1, kemudian bisa 1 sama 0, dan yang keempat kemungkinannya 1 sama 1. Gitu. Nah, ini itu sama aja dengan 2 bit biner atau 2 digit biner, gitu ya, bilangan biner. 00 itu berarti kan desimalnya apa? 0 ya. Nah, di sini 0. 01 desimalnya 1. 10 desimalnya 2. 11 desimalnya 3 gitu ya. Jadi M0, 1, M2, M3 itu dari biner yang ini sebenarnya begitu. Nah, sama di max term juga kan sama nih. Ininya ya 0, 1, 2, 3. Ini juga 0, 1. Tapi ada perbedaan. Kalau di min term yang literalnya komplement, ini kan X-nya komplement, Y-nya komplement gitu ya. Itu yang binernya bernilai 0 seperti ini kan, 0, 0 komplement. Yang kedua X-nya yang komplement. Nah, gitu kan. Yang ketiga Y-nya komplement. Yang keempat 1 sama 1 berarti X, Y-nya tidak komplement. Oke. Untuk max term kebalikannya. Kalau min term tadi komplement itu kalau 0 nilainya atau binernya 0. Kalau max term dia komplement kalau nilainya 1. Nah, jadi makanya di sini X0 Y0 di sini tidak komplement kan? Nah, jadinya cuma X tambah Y. Gitu. Nah, tapi yang kedua X-nya 0, Y-nya 1. Berarti Y-nya komplement karena dia POS kan max term. Gitu. Yang ketiga X-nya 1, Y-nya 0. Berarti X yang komplement ini kan. Yang keempat berarti X-nya 1, Y-nya 1. Nah, jadi sama-sama komplement. Gitu, itu perbedaannya. Ini untuk yang dua variabel atau dua perubahan. Yang tiga ya ada di sini lebih banyak lagi aja gitu ya. Ada 3 nih, X kali Y kali Z. Kemungkinannya juga jadi ada berapa? 8 ya. Mulai dari M0 sampai M7. Jadi mulai dari 000 sampai 111. Mirip kayak bilangan oktal kan. Bilangan oktal itu kan 3 digit biner ya, seperti ini. Dari 0 sampai 7. Oke, gitu ya. Yang 4 ada. Kita biasa sampai 4 variabel ya yang kita pelajari. Jadi kalau 4 variabel berarti mirip dengan bilangan hexadesimal ya. Mulai dari 0, 1, 2 sampai yang paling besar itu 1, 1, 1,
1 gitu kan ya, ada 4 ya. Berarti itu 15. Kalau 1111. Oke. Ini ya tinggal menyesuaikan ya, 0, 1, 2 sampai 7-nya. Ini juga sama ya, seperti itu. Oke. Oke, kita balik ke sini ya. Balik ke sini. Nah, ini kita tulis sekarang jadi M berapa gitu ya. M tambah ini M berapa tambah M berapa. Pertama, atau ini bisa kita buat, kita tulis binernya kan. Ini kan komplement SOP, berarti kan 0, 1, 1 ya. Nah, ini kan 0, 0, 0 ya. Ini berarti 1. Oke, gitu ya. Berarti 011 berapa? 3. 010, 2, 001, 1, 000, 0101, 5. Nah, berikutnya setelah kita tulis jadi M, nah ini terakhir sampai dapat bentuk sigma kapital. Jadi kita tulis angkanya yang kita ambil, kemudian kita tulis angka ininya nih, berapa gitu ya. Ini berarti kita tulis dari urutan yang paling kecil, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 5 ya. Sampai 101 itu kan 5. Oke, nah sampai sini. Ini bentuk kanonik SOP ya. Gitu. Jadi atau kita tulis dulu deh. Jadi bentuk kanonik SOP-nya gitu ya. Kita tulis di sini berarti F sama dengan sigma berapa? 0, 1, 2, 3, 5. Sampai sini ya. Gitu. Sampai dapat sigma. Dalam kurung angkanya berapa, berapa. Jadi kalau udah dikasih, misal dikasih fungsi booleannya hanya seperti ini, berarti ini udah, oh sigma, berarti ini ada M berapa nih? Lihat angkanya, oh berarti itu sama dengan 0 ditambah M1 tambah M2 tambah M3 tambah M5 gitu ya. Oke, itu bentuk kanonik SOP. Yang kedua, untuk POS. Tadi SOP, sekarang untuk POS-nya. Nah, untuk POS bisa 2 cara. Cara satu itu, jika kita sudah punya hasil kanonik SOP-nya ya, sudah ada. Jadi misal sudah ada bentuk kanonik SOP-nya. Jika sudah ada, itu lebih mudah, lebih cepat gitu ya. SOP-nya kan tadi apa? F, A, B, C sama dengan
sigma 01 235. Nah, POS-nya itu tinggal F sama variabelnya 3 ABC. Nah, kalau POS dia sigma, tapi pakainya Pi. Pi ini berarti hasil, maksudnya hasil perkalian dari apa kali apa kali apa gitu ya. Nah, berikutnya yang dikurung itu apa? Dikurung itu berarti nomor yang tidak ada di SOP. SOP ini kan berarti cuma ada 0, 1, 2, 3, 5. Gitu ya. Jadi harusnya kan ada berapa total? Ada 7 ya. Karena kan kalau 3 variabel harus ada 7 ya. Nah, harus ada 8 total dari M0 sampai M7 gitu. Harus ada 8. Di sini baru ada berapa? Ada 5. 0, 1, 2, 3, 5. Nah, berarti kurang 3 lagi. Yang 3-nya itu pasti ada di sini, POS bentuk kanoniknya. Berarti ini jadi pi buka kurung 4,6,7 begitu ya. Jadi nah sampai sini doang ya, kita jabarkan lah sedikit ya. Gitu. Ini itu kan sama dengan perkalian maksimumnya ya. M berapa kali M berapa kali M berapa, 467 berarti M4 kali M6 kali M7 gitu ya. M4 itu berarti apa? M4 itu kan berarti 1 0 ya. 6 1 1 0 7 1 1. Nah, itu kita tulis karena ini kan A plus B plus C ya. Ada 3 nih. Satu 00. Nah, kalau POS yang nilainya atau binernya 1 yang komplement. Berarti ini A-nya, yang kedua itu A dan B, yang ketiga semuanya ABC-nya, komplementnya. Nah, jadi sampai sini. Gitu ya. Ini POS kanoniknya sini. Jadi langsung dapat gitu ya. Bisa kita gunakan kanonik SOP-nya. Itu cara satu. Kalau sudah ada bentuk kanonik salah satunya ya SOP, POS sama. Kalau dibalik juga misal POS-nya sudah ada nih bentuk kanonik POS-nya, ya udah kita bisa langsung dapat kanonik SOP-nya gitu ya. Pakai cara seperti ini. Cara dua, kalau belum ada cara dua itu belum ada bentuk kanonik SOP-nya. Itu ini cara dua. Jadi kalau belum ada ya kita harus mengubah dari fungsi awalnya. Gitu ya. Fungsi awalnya kan begini ya. Ini kan bentuk tadi apa ini? Bentuk baku SOP ya. Maka harus kita ubah menjadi bentuk baku POS. Gitu. Nah, caranya gimana? Pakai hukum-hukum aljabar boolean yang tadi. Nah, pakai hukum-hukum aljabar boolean yang ini.
Gitu ya. Yang pertama yang bisa kita pakai hukum apa? Penyerapan. Hukum penyerapan itu kan kalau kita punya A ditambah A dikali sesuatu, hasilnya pasti A. Nah, lihat sama ini A, hasilnya juga A ya. Nah, ini kita punya ini kan, A komplement ditambah A komplement dikali B, hasilnya pasti A komplement. Kan gitu ya. Berarti ini jadi A komplement ditambah gitu. Ini kita tulis hukum penyerapan. Hukum penyerapannya. Kemudian di sini pakai distributif ya. Jadi A komplement ditambah A, jangan lupa dikurung, dikali A komplement ditambah B komplement C. Nah, kita pisah dulu jadi dua ya. A sama BC-nya. Ini hukum distributif. Berikutnya, ini kita kalikan lagi pakai distributif nih. A komplement tambah B komplement, A komplement tambah C. Hukum distributif. Gitu ya. Nah, berikutnya kita di sini punya ini. Muncul A komplement tambah A. Nah, itu pakai hukum apa? Hukum komplement nih. A komplement ditambah A, hasilnya apa? Hasilnya satu ya. Berarti berarti ini jadinya satu. Jadi satu ini hukum komplement. Berikutnya, apapun dikali satu, hasilnya dirinya sendiri ya. Gitu kan, itu namanya hukum apa? Hukum identitas. Hukum identitas itu kita punya A dikali satu. Ya, hasilnya pasti A. Gitu ya. Itu hukum identitas ya. Berarti ini satunya hilang ya. Jadi A komplement kali A komplement tambah C. Nah, ini pakai hukum identitas. Nah, jadi fungsi booleannya bentuknya sebelum diubah ke kanonik yang kita pakai yang ini. Nah, yang ini udah apa ini bentuk ini bentuk baku POS gitu ya. Nah, udah jadi bentuk baku POS, baru kita cari bentuk kanonik POS-nya gitu ya. Kalau fungsinya udah dalam bentuk ini ya lebih enak ya, tidak perlu kita otak-atik lagi, langsung kita cari kanonik POS-nya misal. Kalau di soal udah dikasih bentuknya fungsinya seperti ini gitu ya. Ya udah bisa langsung kita pakai. Cari kanonik POS-nya ya, tidak perlu diubah lagi. Gitu. Nah, caranya ya ini kan berarti ini ada dua suku ya. Ini suku yang pertama, C-nya tidak ada. Ini suku yang kedua, B-nya tidak ada. Gitu. Jadi yang pertama A komplement tambah komplement. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. A komplement tambah B komplement, tidak ada C kan, berarti ditambah C kali C komplement. Nah, gitu ya. Boleh nggak pakai kurung juga boleh.
boleh nulisnya nggak pakai kurung, misal nulisnya A komplement tambah B komplement sama dengan A komplement tambah B komplement tambah C kali C komplement. Nah, misal begitu ya. Itu juga begitu boleh. Gitu ya. Nah, ini pakai distributif ya. Jadinya A komplement tambah B komplement tambah C kali A komplement tambah B komplement tambah C komplement gitu. Itu suku yang pertama. Suku yang kedua jadinya A komplement tambah C tambah yang tidak ada B kan, berarti B kali B komplement. Nah, jadinya pakai distributif berarti ini tambah ini gitu kan ya. Jadinya tapi tulis sesuai alfabet. A komplement tambah B tambah C kali A komplement tambah B komplement tambah C. Nah, jadi lengkap literalnya. Ya udah, berarti fungsi boolean ya yang tadinya A komplement tambah B komplement kali A komplement tambah C. Nah, ini kita ubah jadi gitu ya, dikali A komplement ini C ya, gitu ya tuh. Nah, kita cek ada yang sama, ada ya yang sama. Ini sama yang ini kan. Dicoret satu. Terus binernya, nah kita tulis deh. Yang komplement binernya satu ya, karena POS ingat. Berarti satu, ini nol. Ini berarti satu, satu. Ini satu, nol, nol. Nah, berarti max term-nya M kali M kali M kan gitu ya. 110 M 6, 111 M 7, 100 M 4. Berarti tulis I kapital dalam kurung 4,6,7. Nah, sama kan? Gitu ya. Gitu. Jadi bentuk kanonik POS-nya gitu F sama dengan P 467 gitu ya. Gitu. Nah, ini cara kalau belum ada bentuk kanonik SOP-nya gitu ya. Ya, ini kita ubah dulu agak panjang karena fungsi booleannya awalnya bentuk baku SOP harus disederhanakan sampai dapat bentuk baku POS gitu ya. Jadi intinya kalau mau kanonik POS fungsinya harus dalam bentuk seperti ini gitu ya, bentuk baku POS. Kalau mau kanonik SOP yang kita cari berarti fungsinya harus bentuk baku SOP-nya seperti ini. Kalau fungsinya belum seperti itu ya harus disederhanakan. Misal contoh fungsi yang ini. Nah, ini harus disederhanakan dulu pakai tadi ya, pakai hukum-hukum aljabar boolean yang ini. Gitu yang ada sebelah sini. Nah, sederhanakan sampai dapat bentuk baku salah satunya.
baru cari bentuk kanoniknya gitu ya. Oke. Itu sebentar. Itu materi kita hari ini sampai bentuk kanonik. Ada yang mau bertanya silahkan. Ini sering keluar di ujian gitu ya, di UAS gitu. Nanti juga di semester 3 ada mata kuliah matematika deskrip, juga kemungkinan besar keluar pas ujian lagi apa bentuk kanonik fungsi boolean. Gimana, ada yang mau ditanyakan atau tidak ada yang bertanya karena sudah paham gitu ya? Semoga karena sudah paham jadi tidak perlu pertanyaan lagi. Oke ya, ini kan gitu ya. Mana tidak ada? Oke, kalau tidak ada atau nanti ini bisa dilihat ulang, mungkin diupload di YouTube gitu ya. Bisa di itu kalau yang kuotanya terbatas atau mungkin itu bisa sesuaikan resolusinya gitu. Oke. Oke. Tidak ada ya. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan materi kuliah hari ini. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Itu nanti untuk tugasnya ya diberitahukan kemudian ya melalui Google Classroom kalau ada. Oke, Bapak tutup dengan doa. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kasih, Pak. Nah.